Perkenalkan, nama saya Timothy Geraldino Sianipar. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24045. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum yang ke-11, yaitu dari mata kuliah pemrograman prosedural, yang dimana yang pertama yaitu loading initial data. Pada tugas-tugas sebelumnya, simulator membaca data dari pengguna secara interaktif pada saat dijalankan simulator, tidak memiliki initial data kosong dan diisi sering interaksi dengan penggunanya. Pada tugas kali ini, Anda diminta untuk mengembangkan suatu solusi yang akan meload initial data ke dalam simulator. Dengan demikian, simulator akan memiliki initial data tidak kosong. Note, data bersumber dari berkas yang disimpan dalam directory storage. Anda tidak diizinkan untuk mengubah dan menyertakan berkas pada directory storage di Central Repository GitHub. Saat ini telah disediakan 5 inisial data pada satu dot slash storage slash dorm repository dot txt untuk data asrama dorm dan dot slash storage slash student repository dot txt untuk data mahasiswa atau student. Kemudian ini adalah input dan outputnya. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam code-nya. Sebentar. Ini dia code-nya, kita bahas dulu dari libs-nya atau library-nya. Nah, di sini terdapat gender.h yang di mana if and def gender h define gender h. Di sini if and def dan define ini adalah header guard. Ini untuk mencegah file header di-include lebih dari sekali dalam satu berkas sumber .c. Kemudian if and def gender h. Berarti jika makro gender h belum didefinisikan maka lanjutkan membaca isi file ini. Kemudian ada define gender h mendefinisikan makro tersebut sehingga jika file ini di-include lagi, isinya tidak akan diproses ulang. Tujuannya untuk menghindari duplikasi definisi yang bisa menyebabkan kesalahan kompilasi. Kemudian di sini ada komentar di mana ini tidak akan mempengaruhi program. Kemudian di sini ada enum gender T, yaitu gender male, gender female. Ini adalah deklarasi enumerasi atau enum bernama gender T. Enum digunakan untuk mendefinisikan kumpulan nilai konstan yang diberi nama. Kemudian di sini gender male dan gender female mewakili dua kemungkinan nilai jenis kelamin. Secara default, gender male sama dengan 0, gender female sama dengan 1. Kemudian di sini ada endif. Ini adalah akhir dari header guard, pasangan dari if and def gender H dan define gender H di bagian atas. Nah, kemudian di sini ada gender.c. Nah, gender.c di sini ada include gender.h di mana menginclude file header dari gender.h yang sebelumnya sudah kita buat. Ini memungkinkan file C untuk menggunakan semua definisi tipe data enum dan deklarasi fungsi yang tersedia di gender H. Kemudian karena ini menggunakan tanda kutip gender H, bukan menggunakan tanda besar atau kecil itu, ini berarti file tersebut berada di direktori proyek lokal, bukan direktori standar compiler. Kemudian di sini ada komennya, ini tidak akan mempengaruhi code-nya. Kemudian kita langsung saja masuk ke if and def. Kita masuk ke dorm H. Di sini ada if and def dorm H. Kemudian ada define dorm H, di mana ini adalah header code seperti biasa yang untuk mencegah file agar dorm.h itu tidak di-include lebih dari sekali dalam satu proses kompilasi. Kemudian jika dorm.h belum didefinisikan, maka file akan dibaca dan dorm.h akan didefinisikan. Kemudian di sini ada include gender.h. Di sini menginclude gender.h karena struct dorm.t menggunakan enum gender T yang didefinisikan sebelumnya. Ini memastikan gender T dikenali oleh compiler saat membaca file ini. Kemudian di sini ada komennya, ini tidak akan mempengaruhinya. Kemudian di sini eh, ada struct dorm.t, chart name 20 onsite sort, capacity enum and gender T, gender, onsite sort, residence names. Di sini adalah deklarasi struktur data dorm T yang mewakili sebuah asrama.
Di sini chart name 20 itu nama asrama maksimal 19 plus null terminator. Kemudian on-site short capacity kapasitas maksimum asrama. Kemudian enum gender gender jenis kelamin penghuni yang diizinkan yaitu gender male atau gender female. Kemudian on-site short resident 6 jumlah penghuni saat ini. Kemudian ada struct dorm create dorm struct name on-site short capacity enum gender gender. Di sini yaitu fungsi prototipe fungsi untuk membuat objek dorm secara dinamis. Kemudian mengembalikan pointer ke struct DOM di hasil alokasi. Kemudian ada void print DOM detail struct DOM di DOM. Prototipe fungsi untuk mencetak detail sebuah asrama seperti nama kapasitas, jenis kelamin, dan jumlah penghuni. Kemudian ada void destroy DOM struct DOM DOM. Prototipe fungsi untuk menghapus atau membebaskan memori yang digunakan oleh DOM yang dibuat secara dinamis oleh create DOM. Kemudian di sini ada enddiff menutup bagian header keluar. Dan kita masuk ke repository. Oh, maaf kita melewatkan browsing-nya. Oke, kita kembali dulu. Maaf. Nah, di sini ada include dorm.h, kemudian ada include std.h, kemudian ada include stdlib.h, kemudian ada include string.h. Di mana include dorm.h memuat deklarasi struktur dorm C dan prototipe fungsi yang akan diimplementasikan. Kemudian include studio.h itu fungsi printf dan yang digunakan di print dorm detail. Kemudian di sini ada include stdlib.h untuk fungsi malloc dan free yaitu alokasi dan dealokasi memori. Kemudian string.h untuk fungsi strcpy yang digunakan menyalin string nama dorm. Kemudian ada struct dorm create chart name unstructured capacity enum gender t gender. Struct dorm t malloc size of struct dorm strcpy di name capacity gender resident name. Di sini fungsi create DOM bertugas membuat dan menginisialisasi objek DOM-T. Kemudian malloc set of struct DOM-T mengalokasikan memori dinamis sebesar ukuran struct DOM. Kemudian ada strcpy name menyalin nama DOM dari parameter ke property name. Kemudian mengatur nilai properti lainnya seperti capacity, gender, dan resident name sesuai input atau default. Kemudian mengembalikan pointer ke DOM-T yang telah dibuat. Kemudian di sini ada void print DOM detail, struct DOM-T DOM print name capacity gender resident name. Di sini fungsi print DOM detail mencetak informasi dari sebuah objek DOM dalam format nama asrama, kapasitas, make genders, dan jumlah penghuni. Di sini operator ternary untuk mencetak string berdasarkan enum gender. Dan di sini ada void destroy DOM di mana fungsi destroy DOM membebaskan memori yang telah dialokasikan dengan malloc dan create DOM. Ini untuk mencegah leak jika objek tidak digunakan. Oke, kemudian kita masuk ke dalam repository.h. Nah, di sini ada if and def repository.h, kemudian ada defend repository.h. Di sini header code untuk mencegah file ini dibaca lebih dari sekali saat proses kompilasi. Jika repository H belum didefinisikan, maka kode di dalam file ini akan dibaca dan repository H akan didefinisikan. Tujuannya adalah menghindari duplikasi deklarasi. Kemudian di sini ada type struct, chart ID 10, chart name 10, integer year, chart gender 10, chart status 20. Di sini mendefinisikan struktur mahasiswa menggunakan type def agar bisa langsung digunakan tanpa menyebut struct. Anggota struct ID itu ID mahasiswa misalnya name maksimal 9 karakter plus null terminator. Kemudian name itu nama mahasiswa, kemudian year tahun masuk atau angkatan, kemudian jenis kelamin misalnya male atau female, kemudian status mahasiswa, status mahasiswa misalnya unsigned jika belum ditempatkan di asrama. Kemudian di sini type def struct chart nama asrama integer kapasitas chart jenis kelamin 10. Di sini struct asrama juga dengan type def anggota. Struktur nama asrama. Kemudian kapasitas maksimum penghuni, jenis kelamin penghuni yang diperbolehkan, misalnya male atau female. Kemudian di sini ada integer load student constant chart name file mahasiswa. Kemudian integer load dorms constant chart name file asrama. Deklarasi fungsi ini untuk membuat data dari file. Parameternya nama file. Nama file diinput file text atau CSV. Kemudian mahasiswa atau asrama write tempat menyimpan data yang dibaca. Return value jumlah mahasiswa atau asrama yang berhasil dimuat. Kemudian di sini ada void simpan data mahasiswa. Const chart nama file mahasiswa integer jumlah mahasiswa. Void simpan data asrama const chart nama file asrama integer jumlah.
Deklarasi fungsi ini menyimpan data ke file, menulis isi array mahasiswa atau asrama ke file, digunakan untuk persistensi data, misalnya saat program ditutup. Kemudian di sini ada enddiv, yaitu penutup dari header guard. Kemudian kita masuk ke dalam repository.c. Di sini eh, sebentar. Oke, ini dia repository.c. Di sini ada kita. Di sini include stdio.h, string.h, stdlib.h, repository.h, di mana menyertakan pustaka standar dan header buatan sendiri seperti repository.h agar fungsi-fungsi dan struktur yang dikenali. Kemudian di sini ada define max mahasiswa 100, define max asrama 100, mendefinisikan batas jumlah mahasiswa dan asrama yang bisa disimpan. Kemudian di sini ada Masih mahasiswa max, max mahasiswa, max asrama, integer jumlah mahasiswa sama dengan 0, integer jumlah asrama sama dengan 0. Ini membuat array global untuk menyimpan data mahasiswa dan asrama serta variabel penghitung jumlah data yang dimuat. Kemudian di sini yang pertama yaitu integer load student constant chart name file mahasiswa file f open nama file r. Kemudian if file sama dengan null, printf gagal membuka file nama file written. Membuka file input untuk baca data mahasiswa. File itu adalah pointer ke file. Kemudian fopen membuka file dalam mode baca R. Jika file gagal dibuka, tampilkan pesan error. Kemudian char buffer 128 while f gets buffer size of buffer file. If jumlah mahasiswa max mahasiswa break scan f buffer mahasiswa jumlah mahasiswa ID mahasiswa jumlah mahasiswa name year gender strcpy mahasiswa jumlah mahasiswa status unsigned. Di sini membaca file baris per baris dengan f gets. Setiap baris diparse menggunakan scan f dengan delimitary tanda garis itu. Kemudian field status secara default diisi unsigned. Kemudian di sini ada f close file return jumlah mahasiswa, menutup file dan mengembalikan jumlah mahasiswa yang berhasil dimuat. Kemudian di sini ada fungsi load drums, di mana load drums ini constant chart name file asrama file f open name file r. Kemudian seperti tadi if file sama dengan 0, printf gagal membuka file, return 0. Kemudian di sini membuka file dan membaca data asrama. Kemudian ada integer count sama dengan 0, while f scan file asrama nama asrama kapasitas jenis kelamin, yaitu menggunakan f scan untuk membaca baris demi baris dan memisah data berdasarkan garis pemisahnya. Setiap baris diparse ke struktur asrama. F close file return count, menutup file dan mengembalikan jumlah asrama yang dibaca. Kemudian di sini ada void simpan data mahasiswa. Kemudian di sini membuka file dalam tulisan W, jika file tidak ada akan dibuat baru. Kemudian for integer i sama dengan 0 jumlah mahasiswa, f print f file mahasiswa ID name year gender status, menulis setiap data mahasiswa ke dalam file format yang sama dengan yang dibaca. Kemudian fungsi data simpan data asrama yaitu void simpan data asrama constant chart name file asrama integer jumlah file f open nama file void membuka file dalam mode tulis untuk menyimpan data asrama. Kemudian for integer i sama dengan 0 jumlah asrama nama asrama kapasitas jenis kelamin, itu menulis data asrama satu persatu dalam format nama kapasitas jenis kelamin. Kemudian print all drum detail yaitu for integer i jumlah asrama print f. Di sini mencetak semua data asrama ke konsol. Kolom terakhir 0 dan adalah jumlah penghuni. Di sini belum dihitung secara dinamis, hanya dicetak 0 sebagai placeholder. Kemudian print all student detail, yaitu void print all student detail for integer i sama dengan 0. I jumlah mahasiswa, print f mahasiswa ID, kemudian name, year, gender, mahasiswa, status. Mencetak seluruh data mahasiswa ke konsol. Kemudian kita masuk ke dalam student.h. Nah, student.h di sini ada seperti biasa header guardnya yaitu if and def student.h, kemudian define student.h, yaitu untuk mencegah file ini dimuat lebih dari satu kali saat proses kompilasi. Jika student.h belum mendefinisikan, maka semua kodenya
di bawahnya akan dibaca. Kemudian include gender.h, kemudian include dom.h, menyertakan file header gender.h untuk enum gender T dan dom.h untuk dom T. Ini memastikan bahwa tipe gender T dan struct dom T dikenali di file ini. Kemudian struct student, char ID 12, char name 40, char year 5, enum gender T, struct T dom. Di sini ID 12, ID per mahasiswa max 11 karakter plus 0 terminator. Kemudian name 40 nama mahasiswa, year tahun masuk misalnya 2020. Kemudian gender jenis kelamin mahasiswa menggunakan enum gender T. Dom pointer ke struct dom T yaitu asrama tempat mahasiswa tinggal jika ditempatkan. Kemudian ada struct student T, create student, chart ID, chart name, chart year, enum gender T, kemudian gender, yaitu mengembalikan pointer ke struktur mahasiswa baru. Kemudian void destroyed student struct, student menghapus atau membebaskan mahasiswa yang secara dinamis. Kemudian ada void print student, yaitu mencetak data mahasiswa secara singkat biasanya tanpa info asrama. Kemudian void print student detail, yaitu mencetak data lengkap mahasiswa termasuk info asrama jika ada. Kemudian void assign student to drum, struct student T, student, struct drum T, drum, struct student T, students on-site sort, student count, itu menempatkan mahasiswa ke asrama tertentu. Kemudian perlu mencetak kapasitas dan kesesuaian gender diberi akses ke array semua mahasiswa student dan jumlahnya. Kemudian ada void move student to another dorm, memindahkan mahasiswa dari asrama ini ke asrama lain. Kemudian ada struct student T, find student by ID, struct student integer count, construct chart ID, mencari mahasiswa dalam array berdasarkan ID, mengembalikan pointer ke mahasiswa jika ditemukan, nul jika tidak ada. Kemudian di sini ada void move students, struct student, struct drum T, void assign function, struct student, struct drum T, struct student T, inside struct student T, student outside student count. Fungsi ini menerima fungsi assign function sebagai parameter menjadikan fungsi tingkat tinggi. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas dalam proses pemindahan mahasiswa, mungkin dengan logika yang berbeda tergantung kebijakan. Kemudian div menutup dari header guard. Nah, kemudian kita masuk ke dalam student.c. Nah, yang pertama di sini terdapat headernya, yaitu seperti biasa include std.h, dia ngambil dari student.h tadi, kemudian studio.h, studio.lib.h, string.h. Dan di sini ada struct student, create student, chart ID, chart name, chart year, gender T, gender, struct student has malloc, size of struct students, strcpy, ID name, year, gender, drum, no, return s. Fungsi ini membuat objek mahasiswa baru secara dinamis, menyalin data, ID, nama, dan tahun masuk dari argumen ke struktur. Set drum ke null artinya mahasiswa belum ditempatkan di asrama, kembalikan pointer ke mahasiswa baru. Kemudian di sini ada void destroy student, struct students, T students, free students. Di sini menghapus memori mahasiswa yang sebelumnya dialokasikan dengan malloc, harus dipanggil saat mahasiswa tidak lagi dibutuhkan untuk mencegah memori layout. Kemudian di sini ada void print student detail, kita melewati satu, yaitu void print student, yaitu struct student print f. Student ID, name, year, gender, gentleman. Mencetak informasi daftar mahasiswa tanpa asrama dalam format yang disesuaikan. Kemudian void print student detail. Struct students. Print F. Student ID, student name, student year, student gender, drum. Mencetak detail lengkap mahasiswa termasuk nama asrama jika sudah ditugaskan. Jika belum ditambahkan drum null, maka tertulis on-site. Kemudian di sini ada struct student T, find student by ID. Start student T, students integer count, constant chart ID. For integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari count I plus. If STRCMP student ID, return student I, return 0. Mencari mahasiswa berdasarkan ID dari array pointer student. Jika ditemukan, mengembalikan pointer ke mahasiswa tersebut. Jika tidak ditemukan, mengembalikan ke 0. Kemudian di sini ada void assign student to drum, struct student, struct drum
T drum struct student T students unside sort student count if student null drum null return mengecek apakah mahasiswa atau asrama valid tidak null. Kemudian integer count sama dengan nol, for integer i sama dengan nol, lebih kecil daripada student count if student i drum null. strcmp student i drum name nol count plus menghitung berapa mahasiswa saat ini tinggal di drum yang dituju. Kemudian if count drum capacity students drum gender student drum 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 resident menempatkan mahasiswa ke drum jika kapasitas belum penuh dan gender sesuai. Menambahkan fungsi penghuni resident setelah berhasil penempatan. Kemudian di sini ada void move student to another room struct C student struct room T new room if student room sama dengan nol struct student room resident student room new room resident jika mahasiswa sudah tinggal di asrama kurangi penghuni di asrama lama lalu pindahkan ke new room dan tambahkan jumlah penghuni asrama baru. Kemudian ada void move student struct student kemudian student struct room T drum void assign function struct student T struct room T struct student T unset sort struct student unset sort student count. Fungsi fleksibilitas untuk memindahkan mahasiswa dengan menggunakan fungsi penempatan atau callback aside fungsi. Kemudian ada if student room sama dengan null student room resident student room null assign function student room student count mengeluarkan mahasiswa dari asrama lain lalu panggil assign untuk menetapkan ke asrama baru. Kemudian kita masuk ke dalam program utamanya yaitu T11.1.c. Nah, di sini langsung saja. Di sini ada bagian header atau library-nya, di mana include std.h, include string.h, kemudian ada dot slice libs, slice drum.h, kemudian ada include dot slice libs, slice student.h, kemudian ada include dot slice libs, kemudian slice repository.h. Di sini meletakkan library standar stereo.h untuk input atau output seperti printf, scanf. Kemudian string.h untuk manipulasi string seperti strcmp dan strcpy. Kemudian dinyatakan header program internal seperti drum.h, student.h, repository.h berisi struktur data dan fungsi untuk mengelola asrama mahasiswa dan penyimpanan file. Itu yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke dalam integer main. Integer argchar di sini fungsi utama. argc dan argv tidak digunakan, tapi tetap disertakan agar fleksibilitas untuk argumen komen lain di masa depan. Kemudian mahasiswa 100, asrama 100. Array untuk menyimpan data mahasiswa dan asrama yang dibaca dari file. Mahasiswa dan asrama didefinisikan di repository.h. Kemudian di sini ada integer student count, load student dot slice storage slice student repository txt mahasiswa. Kemudian di sini ada integer drum count, load drums dot slice storage slice drum repository txt asrama. Memuat data dari file teks ke dalam array mahasiswa dan asrama. Student count dan drum count menyimpan jumlah data yang berhasil dimuat. File student repository dan drum repository txt harus ada dalam folder storage. Nah, tadi di sini dibilang kalau di sini si student repository dan drum repository txt-nya ada di file storage. Nah, itu nanti kita akan mengkompilnya tersendiri setelah saya menjelaskan kedua tugasnya. Oke, kemudian di sini ada track command 100 while one scanf as command if strcmp command garis penghubung 3. Nah, di sini program akan terus membaca perintah komen dari pengguna. Dan jika input ada yang garis 3 penghubung itu, program akan berhenti atau break keluar dari loop. Kemudian di sini if strcmp command drum print all detail for integer i 0 i printf s person d s 0 per n asrama, nama asrama, kapasitas asrama, jenis kelamin. Menampilkan data semua asrama, jumlah penghuni resident nums. Belum dihitung dari data sehingga selalu nol di sini. Kemudian di sini ada else if strcmp comment student print all detail for integer i sama dengan 0 lebih kecil daripada student count print f mahasiswa id name year gender sex.
Status menampilkan semua data mahasiswa termasuk status penempatan mereka, status. Kemudian return nol, program berakhir, dan mengembalikan nol menandakan eksekusi berhasil. Nah, kemudian kita langsung saja mengcompile-nya. Nah, ini dia. Kita compile dulu. Kemudian setelah kita compile langsung saja V1101. Nah, kita ambil dulu yang inputnya ini dari soal tadi. Kemudian kita masuk kemari. Nah, ini adalah inputnya. Ini adalah inputnya ketika dimasukkan tadi. Kemudian ini adalah outputnya. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini soal yang kedua. Nah, storing data. Setelah simulator berakhir, eksekusinya data dalamnya turut hilang karena sifat volatility dari data yang tersimpan di main memory di mana simulator berada. Tugas Anda adalah menyimpan kembali seluruh data asrama, dorm, dan mahasiswa student ke dalam berkas yang relevan. Perlu diingat bahwa tugas ini berdasarkan pada tak 1. Nah, ini adalah contoh input yang akan kita masukkan, kemudian ini adalah outputnya. Nah, selain itu jika akan menulis, nah ini yang tadi saya bilang, ini adalah yang ada di student repository, dan nanti ada juga yang DOM repository text-nya. Kita langsung saja masuk ke dalam code-nya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Di sini ada seperti biasa library dan header filenya, di mana std.h fungsi input atau output printf, scanf, kemudian string.h itu manipulasi string, strcmp dan strcpy. Kemudian ada file internal, headernya internal, yaitu dorm.h, student.h, dan repository.h. Kemudian integer main argc, kemudian char argv. Titik awal eksekusi program, parameter argc dan argv untuk command line tapi tidak digunakan dalam program. Kemudian di sini ada load, kita masuk yang ini, load data mahasiswa dan asrama, di mana mahasiswa itu 100, asrama itu 100. Kemudian integer student count, load student eh, yang txt tadi. Di sini mahasiswa 100 dan asrama 100 itu array penyimpanan data dari file. Kemudian fungsi load students dan load drums membaca file teks dan mengisi array. Student count dan drum count menyimpan jumlah data yang berhasil. Kemudian di sini ada chart comment 100 while one scan f as comment if strcmp comment tanda penghubung. Di sini program akan terus menerima input perintah sampai user mengetikkan garis penghubung 3 secara bersama. Kemudian di sini ada if strcmp comment drum print all detail for integer i lebih sama dengan 0, i lebih kecil daripada count, printf persen s, persen d, persen s, 0 per n, asrama, nama asrama, kemudian kapasitas asrama, jenis kelamin. Menampilkan semua asrama lengkap dengan nama kapasitas, jenis kelamin, jumlah penghuni selalu 0 karena dihitung dari data sebelumnya. Kemudian ada else if strcmp student print all detail for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada student count, printf persen s, persen d, persen D, persen S, persen S, per N. Mahasiswa ID, name, year, gender, status. Di sini menampilkan data mahasiswa lengkap, ID, nama, tahun masuk, gender, dan status misalnya unsigned. Kemudian di sini else if strcmp student print all. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil, the student count print per S, persen S, persen S, persen D, persen S, per N. Mahasiswa ID, name, year, gender, menampilkan data mahasiswa tanpa status asrama, hanya info dasar. Kemudian ada di sini else if strcmp command drum print all for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada drum count, print l persen s, persen d, persen s, per n, nama asrama, kapasitas, kemudian jenis kelamin. Di sini menampilkan informasi dasar semua asrama tanpa jumlah penghuni. Kemudian ada simpan data mahasiswa, dot slice storage, slice student repository txt mahasiswa student count. Kemudian ada simpan data dot slice storage dorm repository txt asrama dorm count. Setelah program selesai, data mahasiswa dan asrama tulis ulang ke file teks. Perubahan yang terjadi selama eksekusi jika
akan disimpan. Kemudian return 0. Mengakhiri program dengan kode 0 menandakan yaitu proses. Kemudian kita langsung mengcompile-nya saja. Kita ambil dulu. Ini adalah yang makefile, yaitu gimana kita untuk mengcompile-nya, kemudian untuk tesnya. Nah, ini nanti di mana kita akan mengetes si storage student repository dan DOM repository-nya yang txt. Nah, di sini compile saja, kemudian D1102.6 salah. Nah, di sini kita ambil dulu yaitu outputnya, kemudian kita masukkan inputnya. Nah, ini dia. Ketika kita masukkan inputnya dan keluarlah outputnya seperti yang ada di soalnya tadi. Kemudian kita mencoba si ini tadi storage student repository. Saya akan menunjukkan kepada semuanya. Nah, ini dia. Dan ini adalah outputnya, yaitu merupakan yang ada di soal tadi yang paling bawah yang saya perlihatkan, di mana ini adalah storage dari studentnya. Kemudian kita akan mencoba yang drumnya. Yang kita coba drumnya. Nah, ini dia. Nah, ini ada drumnya. Dan dua lainnya itu hal yang sama. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.